Shalom. Baik. Langsung kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang keempat. Saya akan melanjutkan renungan kita pada minggu yang lalu tentang menjaga hati dengan lebih baik. Karena khotbah ini singkat saja, nggak panjang-panjang. Oleh sebab itu mohon beri perhatian dengan seksama. Sebab khotbah ini nggak panjang, paling-paling 15 menit. Begitu ya Bapak Ibu, supaya bisa kita nikmati. Kalau panjang-panjang nanti nggak bisa dinikmati. Oke? Baik, saya ulangi saudara dari kitab Amsal Sulaiman pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Mari kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pendeta Yohanes berkata bahwa tugas gembala memberikan makan domba-dombanya. Nah, saya pribadi tidak mau kalau Anda datang kosong dan pulang juga kosong. Sebab saya tahu Anda datang ke rumah Tuhan ingin mendengar sesuatu dari Tuhan. Akan tetapi kalau kami menyuguhkan makanan rohani, akan tetapi kalau saudara tidak dengar dengan seksama, maka saya jamin Anda pulang dengan kosong. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini adalah sambungan dari khotbah minggu yang lalu tentang hati-hati, menjaga hati, atau menjaga hati dengan lebih baik. Coba ucapkan bersama-sama dengan saya, menjaga hati dengan lebih baik. 1, 2 ya. Menjaga hati dengan lebih baik. Dan kalau saya simak kembali bahasa Tobanya, begini bahasa Tobanya. Sian saluhutna si jagaoni gumodang majaga roham aisianido ruar mual hanguluan. Dari segala sesuatu yang perlu kita jaga dalam hidup ini, terutama kita menjaga hati, karena Alkitab berkata, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya ulangi bahwa yang dipakai Tuhan menulis firman ini adalah orang yang pernah gagal menjaga hati. Salomo ini pernah gagal menjaga hati, yang akhirnya dia hancur. Perhatikan saya saudara-saudara. Salomo ini dikatakan orang yang penuh hikmat. Bahasa Toba, Raja Salomoon gok bisuk sian Jehovah. Tidak ada orang yang berhikmat sebelum dia dan sesudah dia sampai detik ini. Hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena memang dia Tuhan. Akan tetapi kalau manusia sebelum Salomo dan sesudah Salomo sampai detik ini, tidak ada yang lebih berhikmat daripada dia. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang kaya sebelum dia dan sesudah dia sampai detik ini. Kalau Anda bilang pun pelajaran kita, Bill Gates terkaya di dunia, Salomo jauh lebih kaya dari dia. Tapi satu saya mau sampaikan sebagai gembala, hidupnya hancur. Hidupnya hancur karena tidak menjaga hati.
Dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini kan sudah 1 bulan khotbah ini. Bulan Maret dengan cara berpikir pun ini juga yang dibahas. Tapi menjaga hati ini juga yang dibahas. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa, apa sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan di gereja ini lewat Salomo? Sebenarnya apa yang Tuhan mau? Karena setiap dibuka muncul kata-kata Salomo, hikmatlah, pengetahuanlah, kepintaranlah, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya berdoa, sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan di gereja ini? Tahukah saudara, di gereja ini kan tidak ada khotbah yang lahir tanpa doa. Di gereja ini tidak ada khotbah yang lahir di gereja ini yang disampaikan dari mimbar ini. Tidak ada khotbah yang lahir di gereja ini tanpa doa, tanpa menantikan petunjuk Tuhan. Enggak ada ya, enggak ada. Meskipun diatur tema bulanan, akan tetapi kami berlutut. Kami tanya Tuhan, saya pribadi dan pendeta Yohanes berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan sebenarnya di gereja ini? Perhatikan saya. Ini yang mau disampaikan. Perhatikan saya. Salomo yang hebat ini, Salomo yang berhikmat ini, Salomo yang kaya ini, Salomo yang pintar ini, hidupnya hancur lebur akhirnya karena pernikahannya. Dengarkan saya. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Salomo yang kaya ini Salomo yang pintar ini, Salomo yang penuh hikmat pengetahuan ini, Salomo yang pernah didengar Tuhan doanya, Salomo yang memimpin kerajaan yang tidak pernah perang, damai karena hikmat mengatur kerajaan itu, hancur di hari tuanya, pribadinya hancur. Dengarkan saya. Kerajaannya pun terpecah 2 setelah anaknya loh. Anaknya Yerobeam. Ibigihamu teh? Ibigihamu do? Kalian dengarkannya atau pura-pura nggak dengar? Kadang-kadang jemaat ini saya sanksi. Indah buti. Asal masongannya itu seperti saya songannya itu san darwana. Oh, mau kan kayak gitu pura-pura, kita bilang lagi gini. Sehebat Salomo, sekaya Salomo, sepintar Salomo, pribadinya hancur. Yang pertama. Yang kedua, kerajaan yang dipimpin hancur. Bahkan sampai ke anak-anaknya hancur. Karena pernikahannya gagal. Pernikahan gagal. Jadi ada 2 hal penting. Ada 2 hal penting pesan Tuhan hari ini bagi kita. Berapa saudara? Bilang bersama-sama 2 hal penting. 2 hal penting. Bilang begini, 2 hal penting. 2. Begini pun samanya. 2 hal penting, bilang bersama-sama. Ganti, 2 hal penting. Hati-hati memilih pasangan hidup. Munculnya, hati-hati memastikan pasangan. Hati-hati memastikan pasangan hidup. Karena ternyata begini. Ternyata saya pelajari kitab Amsal. Siap Amsal, pengkhotbah. Siap pengkhotbah apa lagi? Ternyata pada kesimpulannya begini, yang dinasihatkan tentang ternyata pernikahan yang dinasihatkan. Karena kalau kita baca Kidung Agung kan soal pernikahan juga sebenarnya dibahas di situ. Walaupun dikatakan pernikahan dengan Tuhan akhirnya, persatuan dengan Tuhan. Tapi ternyata di sini
yang dibahas adalah pernikahan. Kenapa? Supaya pernikahan yang lain gak kacau, supaya orang hati-hati di pernikahan kemudian. Maka poin yang pertama yang saya mau sampaikan hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah hati-hati memastikan pasangan hidup. Ini bagi yang sudah menikah gak boleh lagi loh. Jangan nanti hati-hati dan cocok ketium sih mata keranjang kau kalau kayak gitu. Kau mata keranjang di situ namanya. Jangan bilang puji Tuhan, datang berkat, datang khotbah, pendeta gini kesempatan kata bapak. Apalagi kaum wanita yang cocok bayon getihom untuk tukar tebahon. Karena sering kau dengarkan gitu, nggak boleh tukar tebahon kok. Ay bahasa harus ngomong. Bahasa apa itu? Seringkali kau dengarkan ibu-ibu ngomong gitu, nggak boleh tukar tebahon non sama suaminya. Hati-hati lu bisa terjadi kayak gitu. Bisa nggak salah ngomong kayak gitu. Seringkali asal keluar bahasa-bahasa. Nggak boleh tukar tebahon kok ini tuh suaminya. Fureok don mikot. Ini pertama-tama saya sampaikan kepada wanita lah ya. Hati-hati cari pasangan hidup. Jangan karena ganteng kau bilang gak tahan lagi aku pak, mak ikoni mahelam. Gak tahan lah, apamu yang gak tahan? Jawab dulu, apamu gak tahan? Kok ketawa kau? Apamu yang gak tahan? Kan banyak gitu jawabnya wanita. Pak, mesti itu nyamin helamu. Manikot tahu molosoi. Tahu manikot? Bunuh diri aku kalau bukan itu menantum pak. Udah ganteng kali kulihat, gak tahan lagi aku kak. Apamu yang gak tahan? Sama juga dengan laki-laki. Pak, mak, mesti itu parumenmu. Cantik kali kulihat. Sampai jatuh jantungku. Dihamus sama madabu. Nggak sudah madabu. Hancur dompetku. Mesti itu menantu, mesti itu parumenmu. Hati-hati. Ternyata saya pelajari selama ini berhari-hari khotbah ini, ternyata tujuan Tuhan di situ. Tuhan menetapkan kekuatan di hati saya menyampaikan ini, sampaikan ini. Hati-hati memilih memastikan pasangan hidup. Karena apa? Firman ini dipakai Tuhan lewat Salomo supaya nggak berjatuhan lagi, orang hancur lagi. Bayangkan Bapak Ibu, sekelas Salomo Bapak Ibu, orang yang pernah dijawab Tuhan doanya, orang yang diurapi Tuhan, orang yang berhasil, orang yang sukses, akhirnya dia terseret ke penyembahan berhala. Ngeri ya? Terseret dia ke penyembahan berhala. Salomo ini terseret ke penyembahan berhala, kemudian Tuhan mundur dari dia, Tuhan akhirnya dikatakan hancur kerajaannya, bahkan pada anaknya hancur setelah di tangan Jerobeam. Tolong jangan pegang warta jemaat. Baca nanti ada kutulis ternyata di situ di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12, engkau menemukan di situ kehancuran seorang laki-laki yang sangat hebat dipakai Tuhan gara-gara wanita. Itu makanya ada peribahasa begini. Berpantun dulu kita. Bilang berpantun. Berpantun. Si pantun. Apa pantunnya? Kan begini. Di balik keberhasilan seorang wanita, di balik keberhasilan seorang wanita, ada seorang laki-laki pendukung di belakangnya yang hebat. Sebaliknya, di balik keberhasilan seorang pria, ada seorang wanita yang hebat mendukung di belakangnya. Amin. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Belum selesai. Sebaliknya, di balik kehancuran seorang wanita, walaupun dia hebat, walaupun dia bekerja, walaupun banyak uangnya, ada pangkatnya, tapi di balik kehancuran, kalau hancur wanita itu, ada seorang pria yang hancuri di belakang. Sebaliknya juga, di balik keberhasilan seorang pria, walaupun pria ini hebat, gagah, perkasa, hebat, kaya, tapi kalau dia hancur, ada seorang wanita yang hancuri dia di belakangnya. Dengar baik-baik. Itu nggak usah kau tepuk tangan.
Tepuk tangan pun kau, gak usah kau tepuk tangan gara-gara itu. Kalau kehancuran gak usah kau tepuk tangan. Jangan hancur gara-gara itu. Tepuk tangan yang meriah beri kemuliaan. Apa beri kemuliaan? Itu yang pertama ya. Ternyata itu yang Tuhan sampaikan hari ini. Saya pun tanya, ini ada apa? Amsal ini Tuhan bolak-balik muncul, bolak-balik muncul, bolak-balik muncul. Ternyata ada yang belum selesai untuk disampaikan. Ada yang belum selesai ternyata. Makanya bapak-bapak, bapak ibu, oke, bapak ibu yang pernikahannya sudah menikah, itu nggak boleh lagi, itu harus saling lalu siapa mujotong, saling bukan saling mendobrak, saling doakan. Walaupun panas hatimu, doakanlah Tuhan, si sotul ini Tuhan, doakan. Jangan dia apa? Jangan dikutuk, kan adanya dikutuki istrinya atau suaminya. Bersih mau, saya mati mau. Saya tak kebudili mau. Tutu masih tak kebudil. Doa mau budilun. Kan ada orang dikutuki suaminya, matilah kau. Tiba-tiba mati. Dilanggar motor. Menjerit dia, gak mati be. Gak mati be. Pengulum ya, pengulum ya. Ada juga ibu suami-suami yang parek sama istrinya, dikutuki istrinya, roani oh. Ipon niope, yang ibu tahu ya, kalau ipon naroa. Dikutukinya istrinya. Betul-betul dia kena. Jadi saling menguatkan, meneguhkanlah. Nah, tapi terutama kepada muda-mudi, hai muda-mudi yang apalagi yang di balkon ini muda-mudi, jangan asal nikah. Kalau nggak cocok, pertimbangkan bagus-bagus. Saya ulangi tadi ini yang Femar Rebani cantik kali Femar Rebani, tengok Femar Rebani ini, tengoklah. Apalagi mardaret de bajunya sudiun nih, bagak nih, ya kan? Enggak pun pakai lipstick, bibirnya pun enggak pun pakai bedak, pipinya merah-merah kayak tomat kan, cantik semua. Bayangkanlah kalau jumpa jodoh nanti yang enggak pas ini, kan kasihan ini semua ini. Yang di balkon sana kan kasihan kan. Nah, yang laki-laki itu ganteng-ganteng laki-laki ini kan, laki-laki tengok, yang ini ganteng-ganteng kali. Ada yang pakai dasi, ada yang enggak pakai dasi, kulihat ini, ganteng-ganteng semua kan, sambil menyuntil sikit-sikit. Yang di balkon sana ganteng-gantengnya. Kalau sempat kau jumpa dengan wanita enggak cocok, maka kau pasti menyesal seumur hidupmu. Enggak bisa ganti. Ganti mah. Artinya kayak jangan beli loak di pasar sana, dipiliti, pakai buat jabu. Enggak cocok, kembalikan. Yang cocok apa? Pegeleku pasok pitu. Enggak bisa kau bilang kalau sudah menikah terlalu besar, terlalu longgar, terlalu sempit, enggak bisa. Tahankan. Ternyata itu yang mau disampaikan Salomo, saudara. Hati-hati. Jadi kaum bapak, kaum ibu, doakan jodoh anakmu bagus-bagus dan bilang ngapas ya mang, ngapas inang, ngapas, nggak cocok, udah itunya atau belum, doakan. Jangan pula bapak-bapak, ibu-ibu yang sama anaknya, udahlah anakku, udah bisa itu, ada mobilnya, ada ladangnya, ada jeruknya. Bodoh anak ini, bodoh. Karena ada juga kita lihat begini, ada yang dilihat di mata kita ini, baru pemberkatan nikah, udah di rumahnya si perempuan. Ada gitu? Masa? Ada kayak gitu? Baru pemberkatan nikah, 2 bulan lalu, udah di rumahnya si perempuan. Si laki-laki udah rumah bapaknya. Kenapa? Gak cocok. Baik dia mau sedo. Bilang kiri kanan, hati-hati ya, hati-hati bilang, hati-hati.
Bahasa Koreanya selektif. Selektif itu artinya. Bahasa Toba Manat, Jamot. Ada nama orang Simanat, Gumarapus. Simanat, nama margahaw Simanaton. Ali Gumarapus. Jadi yang pertama saudaraku yang mau disampaikan khotbah hari ini, firman Tuhan hari ini, tolong tangkap baik-baik. Yang pertama yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah hati-hati memastikan pasangan hidup. Gak ada yang bilang amin. Gak ada yang bilang amin. Oh hamuna, ada orang berdoa amin. Langsung yang kedua, karena aku mau ke pesta KBP. Iyalah, kalau kita mau orang datang nanti ke pesta kita harus datangi pesta. Oh, jangan rohamu tuh pesta kon. Oleh pestamu haumai simar pestai. Enggak boleh kayak gitu. Ya Ibu Bendahara, ya siapkan apa? Siapkan sumbah amplop. Aku mau pergi lo ke sana. Nang pilau. Siapkan persembahan nanti sumbangan ke sana. Terserah berapa. Siapkan persembahan gereja, sumbang gereja, siapkan sumbanganku. Yang kedua, yang Tuhan mau sampaikan hari ini adalah kualitas hati menentukan kualitas hidup. Baca bersama-sama 1, 2 ya. Kualitas hidup ditentukan oleh asingisan. Pengkhotbah yang luar biasa. Pengkhotbah yang luar biasa. Opung udah tua ah. Kualitas hidup ditentukan oleh hati. Supaya nggak ngarang khotbah ini, kadang-kadang kan dikarangi aja pakpuk. Saya mau hadirkan Alkitabnya. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang keempat. Ayo, saya hadirkan Alkitabnya bagi Anda. Kejadian pasal yang keempat. Ayo buka bersama-sama. Kejadian pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat 12. Dengarkan baik-baik, saya baca untuk Anda. Kalau kejadian pun payah kau dapat, apalagi hakim-hakim, gaor mak. Kalau kejadian pun payah saudara dapat, apalagi satu raja-raja habis. Sudah dapat kan, amin? Oke, saya akan baca. Dengar, nikmati saja, nikmati ya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing. Saya ulangi. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Halo, sampai di situ dulu. Ternyata hati yang panas ini, mukamu lihat dulu kiri kanan, mukanya muram enggak? Porak-porak dibikin pun gini, ketahuannya. Porak-porak pun, karena dibilang di sini, lihat dulu wajah kiri kananmu, porak-porak, mulai senyum, itu pun dipaksanya itu. Amsal ini juga disampaikan itu wajah dari hati, di wajah itu kelihatannya hati, wajah gambaran hati, wajah jendela hati. Kalau
Kalau hatinya sukacita, nampaknya wajah berseri-seri. Dikatakan berbinar, berbinar-binar. Matanya pun berbinar-binar, terang. Tapi kalau hati panas, muka pasti muram. Mata merah. Pasti merah. Jadi si Kain ini, karena perhatikan saya, tadi judulnya apa? Judulnya tadi tampilkan dulu Inang baru yang nomor 2 tadi. Sama-sama baca 1, 2 ya. Kualitas hidup ditentukan oleh hati. Hati si Kain ini panas. Dan mukanya muram. Hati-hati ya. Kalau sudah muram wajahnya, hati-hatilah. Karena apa? Kita baca ayat yang ke-6. Perhatikan bersama-sama firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan kamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi perhatikan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kenapa ada pembunuhan? Kenapa terjadi perkelahian? Karena hati panas. Sebenarnya Allah sudah berkata, hati-hati kau, karena dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Ya, padahal Allah berkata sebetulnya, tapi kau harus berkuasa atasnya. Jaga hatimu itu. Kenapa terjadi masalah yang sangat besar? Karena dosa memang mengintip. Ini semua karena dosa. Karena dosa mengintip di hati, nggak bisa dikuasai hatinya. Maka itulah kualitas hidupnya. Apa itu? Kita melihat ayat yang ke-8. Sama-sama 8 atau saya baca, dengar. Kata Kain kepada Habil. Ini akibatnya tadi, ini akibat nggak menjaga hati. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Artinya dia mencari siasat, strategi untuk membunuh adiknya. Dicari strategi. Dikatakan, ayo ke padang kita adikku yuk. Adik, Habil, ayo kita ke padang yuk. Dicarinya jalan untuk membunuh adiknya. Oke. Ayat yang ke-8, ulangi. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Dibunuhlah si Habil karena panas hatinya, muram mukanya. Sebenarnya Allah sudah berfirman, Kain, hati-hati, dosa sudah mengintip di hatimu itu, tetapi kau harus berkuasa. Kau harus berkuasa. Tetapi Kain gak bisa menguasai dosa itu, bahaya itu. Akhirnya dibunuhlah adiknya. Itu makanya ternyata rupanya ada abang bunuh adik, ada adik bunuh abang, ada bahkan sering kita dengarkan di TV anak kandungnya pun dibunuh. Baru-baru ini ada di TV ya, bunuh diri katanya istri dengan 2 anaknya. PNS-nya dia. Baru minggu ini ya berita itu dibunuh. Minggu semalam lagi saya sampaikan ada seorang laki-laki yang membunuh seorang perempuan dan dibunuh lagi gara-gara pacaran dia dengan bapaknya, dibunuh, gak jaga hatinya, maka dikatakan terancam dia seumur hidup, akan penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Gara-gara apa? Gak menjaga hati. Selanjutnya apa akibatnya? Akibat gak menjaga hati ini ayat 9 ya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Terus firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Terus, maka sekarang terkutuklah engkau. Sampai di situ dulu yuk. Maka Allah mengutuk orang yang tidak menjaga hati karena dendam. Hei, hati-hati. Jadi pendendam ini terkutuknya ternyata. Ternyata orang yang tidak bisa mengampuni minta maaf loh Bapak Ibu. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini harus tegas sebagai gembala. Saya gembala loh Bapak Ibu. Saya gembala. Kadang-kadang kalau saya khotbah kan sakit. Tegas saya khotbah. Ternyata pendendam itu terkutuknya.
dengan perbuatannya, karena tindakannya. Ayo, kita baca sekali lagi ayat yang ke-11. Nikmati saja ya, saya baca. Maka sekarang terkutuklah engkau. Bentuk kutuk itu apa? Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi dikutuk dia katanya karena darah itu, karena di mana dia berdiri itu memang sudah nggak diberkati Tuhan lagi karena sudah ada darah pembunuhan. Kesimpulannya karena dendam. Kesimpulannya karena nggak menjaga hati. Ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca yuk, 1-2 ya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Makanya susah. Jadi tanah di mana dia bekerja udah dikutuk Tuhan. Dikerjakan ini gagal. Dikerjakan ini gagal. Dikerjakan ini gagal. Maka ada kita lihat gagal. Buat ini gagal, buat ini gagal, buat ini gagal, buat ini gagal. Buka kios gagal, buka ladang gagal, buka ini gagal. Perlulah kita tanya, Tuhan ada apa ini gitu sebetulnya. Memang adanya teologi berkata bukan karena kutuk. Tapi ada juga, memang ada teologi bukan karena kutuk. Iya, memang ada. Memang semua karena anugerah Tuhan. Tapi kita kan belajar Alkitabnya ini. Kita belajar Alkitab loh. Cuman kita jangan menghukumi. Amin. Tolong ini karena ini masuk ke YouTube loh. Kita jangan jangan karena sakit orang karena dosamu, karena miskin orang karena dosa. Bukan kayak gitu. Tapi kita kan melihat konteks yang ini loh Bapak Ibu. Yang konteks ini orang yang tidak mengampu bisa menangkap. Bisa menangkap ya. Karena saya kalau ada yang mendengar orang teologi kan memang Alkitab kan pelajaran teologi yang dibilang ada teologi kontemporer. Berubah terus. Lanjut kita baca ayat yang ke-12. 1-2 ya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Makanya kesimpulannya nggak tenang hidupnya. Orang yang tidak bisa menjaga hati, hidupnya nggak tenang. Makanya ada kita lihat sebentar, di mana kalian tinggal? Di ledong. Jumpa lagi minggu depan, di mana kau tinggal? Di Rantau Perapat. Jumpa lagi bulan depan, di mana kau tinggal? Di Pekanbaru. Jumpa lagi minggu depan, di mana kau tinggal? Di Pekan Lama. Jumpa lagi minggu depan, di mana kalian tinggal? Sudah pindah ke Tanjung Priuk. Pindah lagi, kemana kalian pindah? Sudah ke Tanjung Beringin. Macam-macam, gitu kan? Pindah. Di Brastagi ini pun kadang-kadang gitu. Di mana sekarang rumahmu? Kasih bayar. Jumpa minggu depan, di mana kau tinggal? Gang Karya. Minggu depannya jumpa lagi di Lau Gendek. Minggu depan jumpa lagi di mana kau? Di Lau Gedang. Minggu depan jumpa kau di mana lagi tinggal? Di Listrik Atas. Minggu depan jumpa di mana lagi? Listrik Bawah. Minggu depan di mana kau tinggal? Gang Cahaya. Minggu depannya di mana tinggal? Gang Terang. Gak tenang hidup, gak bisa dia jelas-jelas tinggal di satu tempat. Kenapa? Hatinya kin gak tenang. Di mana kau tinggal? Jarang muda. Minggu depannya di mana? Jarang tua. Pemimpin KK pun bingung. Kemana nyana ini dimasukkan? KK ini pindah, KK ini pindah, KK ini pindah. Akhirnya kan sore magwar nih katanya terus. Gak bisa diatur ini katanya. Jangan pindah-pindah Bapak Ibu tempat tinggal. Shh. Pendeta memberitahukan teologianya begini. Dimanapun kita berada, kalau ada Tuhan, disitulah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang meriah sekali. Pernikahan pun gitunya kan. Sebentar sini sama sini dia menikah. Gak tenang, ganti. Terus kan? Atau cukup? Terus kan? Oke, ketua yang bilang ya, ganti lagi dengan laki-laki atau perempuan yang ini. Enggak tenang hatinya. Dibilang, tukaron nama ho. Yang bilang perempuannya pula yang bilang, udah bisa kau kutukar tambahkan, ganti.
Terus kan, cukup lah ya, cukup lah kurasa pun terlalu pedas. Padahal hatinya yang tidak beres. Padahal aturannya siapapun istrimu, siapa suamimu, kalau hatimu bagus, semuanya cantik, semuanya ganteng. Amin. Roy juru mamereng, amin. Sampai tetehen, amin. Sampai di deun, ala ni baga. Gitu dia Bapak Ibu. Jadi ada kita lihat sampai karena dikatakan dia sudah menjadi apa namanya tadi? Ayat yang ke-12 itu, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di mana-mana. Tapi ada yang bangga, aku jadi seorang musafir. Bangga dia, sementara di Pekanbaru musafir. Ada orang yang bangga seperti itu loh. Ada kan? Bangga dia kan? Sementara di Pekanbaru. Tahun depan? Jawab dulu, tahun depan? Pekan Lama. Minggu ini di mana? Di gang terang. Minggu depannya? Gang cahaya. Pekerjaan pun ada gitu, nggak tahan satu pekerjaan. Ganti. Semua dijelekkannya. Toke ini nggak bagus. Pindah ke sini. Kenapa pindah? Nggak bagus toke ini. Kalau sekali kau pindah sekali 5 tahun masih hormat kita ini, tiap hari kau ganti. Setengah hari udah tukar tokehmu. Setengah hari lagi tukar tokehmu. Ay bakune lango bagi. Bakune lango. Menurun kau lalap. Kau salahkan orang. Tapi orang yang takut Tuhan ini menyalahkan diri sendiri. Mengari-mangi, aku yang salah. Enggak, dia yang salah. Sampai habis dia jari ini, habis. Ini di kampung kami. Jadi orang yang tidak menjaga hati gak bisa tenang dalam hidupnya loh Bapak Ibu. Tidur pun gak enak ini. Tidur pun geli, putar ke sini kurang pas, dia rasa. Hatinya gak beres. Tak ke sini baru pas. Baru rasanya Kak. Pas. Gini baru pas. Toh gak pas, gak bisa tidur. Ganti lagi, telungkup lagi, jungkir balik lagi. Kadang-kadang nungging lagi dia. Toh juga gak tidur. Baru diberinya ke apotek obat penang, itu pun gak tidur. Akhirnya gantung. Dia bilang inilah jalan yang terbaik. Dia bilang sambil dibilang haleluya. Nah, mari kita bandingkan dengan satu orang yang menjaga hati. Mari kita melihat Kejadian pasal yang ke-50. Kita membandingkan di Alkitab ini dua pribadi. Di sini ada pribadi yang menjaga hati. Kejadian pasal yang ke-50. Ayo. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15. Kalau ini pun susah kau dapat, apalagi hakim-hakim. Mari lihat, saya akan baca Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15. Begini firman Allah. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, ini waktu Yakub sudah dibawa oleh anak-anaknya ke Mesir dan Raja Firaun sudah menerima, kan gitu? Lama kemudian Yakub mati. Bapaknya ini mati. Rupanya waktu hidup bapaknya ini masih tenang hati anak-anaknya, karena nggak mungkin adiknya dendam, kan gitu kan? Karena menghargai bapaknya. Makanya sebetulnya kalau ada bapak, masih ada bapak, tenangnya hati manusia ini. Masih tenangnya hati orang anak-anak kalau bapak masih hidup, ada bapak kok gitu. Ada backingnya gitu, ada bapak kok. Tapi ketika Yakub sudah mati, maka abang-abangnya berkata begini, ribut mereka, habis kita. Bahasa Tobana, mati mahita. Jangan Yusuf dendam kepada kita karena segala kejahatan kita buat. Apa itu? Dimusuhi dia, ditangkap, dimasukkan ke sumur yang dalam,
diangkat lagi, dijual lagi, dan dipitnah dan macam-macam, sampai Yusuf ini menderita oleh karena abang-abangnya cemburu dan benci kepada Yusuf. Wah, setelah mereka takut, setelah daging kan, habis kita. Kalau ini nanti pasti nanti kita ini dendam adik kita ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan musuhi orang. Karena kalau kita memusuhi orang, kita nggak bisa tidur. Gak ada yang bilang amin. Semua bilang aman. Aman kau memusuhi orang. Lah, ayat yang ke-16. Perhatikan, sebab itu kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2 ya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Padahal enggak ada dibilang. Padahal enggak ada dibilang bapaknya. Gini kata bapakmu dulu, yuk, jangan kau marah ya abang-abang. Padahal ini di karang-karang muda ini. Aku tahu di karang-karang, tapi seranku ini karang-karang ini. Di karang-karang abangnya ini, gini bilang. Oke, ayat 17. Sama-sama, 1, 2 ya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu apa? Menangislah Yusuf. Perhatikan baik-baik. Yusuf ketika datang abang-abangnya itu mau minta maaf karena takut. Yusuf apa? Menangis atau marah? Yusuf menangis atau marah? Menangis, malah dia jatuh hati kepada abang-abangnya. Abangku, ini kan abangku semua, ini abangku semua ini. Abangku ini, kakakku istrinya, abangku ini. Bukan malah dia dendam. Bukan dibilang, tunggu, udah mati bapak, kalau kau habis kau semua. Enggak. Malah Yusuf menangis, dikatakan, ini abang-abangku semua, ini abangku ini. Abangku ini, tak mungkin aku dendam sama abangku. Gak mungkin aku dendam, ini abangku, satu darah kami. Gak mungkin aku dendam. Bukan dia bilang, awas kau udah mati bapak, kalau kau semua habis kusir. Karena Yusuf ini sudah perdana menteri, sudah orang hebat. Tapi banyak kita lihat sudah sukses abangnya atau adiknya. Ini siap pudan loh bapak, Kido siap pudan. Masih ada Benyamin, Yusuf ini. Abang-abangnya berbuat jahat. Si Pudan ini enggak dendam dia. Si Adean enggak dendam. Kalau kita lihat adalah si Adean dendam, si abangan dendam, bapaknya dendam. Itu makanya dikatakan dia itu, maka pendendam ini diusir Tuhan. Enggak diberkati Tuhan pendendam. Bilang bersama-sama, enggak diberkati Tuhan pendendam. 1, 2 ya. Enggak diberkati Tuhan pendendam. Lalu kita baca terus ayat yang ke-18. Sama-sama bersama 1, 2 ya. Juga saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi hamba. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Bagus sekali ya. Jangan takut bang. Seharusnya tadi mereka sudah ketakutan jantungan karena takut adiknya ini dendam. Jangan takut bang, jangan takut bang. Jangan takut bang. Abang jangan takut bang. Jangan takut bang. Mana kakak? Jangan takut sama kakak. Kakak jangan takut. Anak kita jangan takut. Jangan takut. Aku tidak akan dendam. Tidak. Lebih daripada itu kita baca lagi. Kita ulang lagi 19, 1, 2 ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20 sama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21 sama-sama 1, 2 ya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu, makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Itu dikatakan aku tanggung jawab. Bayangkanlah 12 abang-abang yang datang, termasuk kambingnya, termasuk lembunya ditanggung. Bayangkan, kambingnya pun dikasih makan, lembunya pun, dombanya pun dikasih makan, apalagi abang-abang sama anaknya. Jangan takut, aku yang nanggung, karena aku sudah sukses bang. Aku sudah sukses bang. Memang kalian merencanakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mengubah itu untuk kebaikan kita. Mampukah kita memandang itu? Mampukah kita memandang seperti itu? Ya, kegagalan, kehancuran diubah menjadi kebaikan. Itulah namanya kalau ada Tuhan, ada Yesus di sini. Ada Yesus. Ada Yesus, kita berani mengubah, memaknai dengan positif
segala penderitaan. Hanya diberkati Tuhanlah dia. Itu Alkitabku, biar tahu kalian. Selesai. Haleluya. Semua teriak haleluya. Dengan kuat haleluya. Hendaknya jemaat kita semua boleh belajar sesuatu pada hari ini. Yang pertama, poin yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan adalah hati-hati memastikan pasangan hidup. Yang kedua, kualitas hidup kita adalah kualitas dari hati kita ini menjaga. Kalau tidak kacau. Kalau hatinya nggak dijaga, pasti dia nggak sejahtera. Kemanapun dia berangkat, apapun dikerjakan nggak sejahtera, nggak diberkati Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita tenang, hati kita tenang, haleluya. Makanya ada nyanyian berkata, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap hari dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan lah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah teguh, tanganku dipegang teguh. Saudara, jadi kadang-kadang kita karang supaya tenang hati. Kemana kita rekreasi, Bu? Kemana kita rekreasi? Kayak panas, enggak sejah. Di situ pun kau gundah-gulana panas. Neon nih belotong. Kalau pergi kayak panas kau mencari ketenangan, panas sekali kau marahin orang. Panas sekali ini. Bau belerang lagi kau bilang. Pindah kau ke tempat yang lebih dingin. Ngeli naik. Imu doto. Ketongging lah kita bilang rekreasi. Kakak yang berantem, kakak yang berantem. Ayo bersih jangkulan. Siap bersih jangkulan, ketongging dulu kita. Pulang dari tongging bersih jangkulan do tokoi kakak. Hatimu yang enggak beres. Siap ketongging kemana? Silalahi. Saya silalahi, si tukir. Kong lu bersih jangkulan aku. Ayo manggang apa? B1. Tong do ditiri hati-hati. Biang ngimutong. Udah B1 butul lo biangon. Acing ngingiku. HP-nya do banget doh. Tukar kau. Makan lagi sana B2. Kau bilang lagi butul lah kau B2. Lemaknya semua. Begitu dimakan, asonannya langi bebodoh. Tong di bedeho. Iurus kukurotong. Udah ganti lagi apa nani udah. Saya nani ura, nani emuse. Nani arsik. Siap nani arsik, tasak telu. Siap tasak telu, tasak 4. Macam-macamnya kau bilang. Cimpa unung-unung, cimpa tuang dan lain sebagainya. Hatimu yang enggak beres. Tapi kalau hati kita beres, bulgat pun mulai hati mah Tuhan. Mulai hati mah Tuhan. Kan sangkit semangatnya bukan glory madiho, gruli madiho. Terbalik karena enggak tahu dia bilang. Sangkit naik kalian pun naik masa dari tadi nggak naik. Horas mak, bahasa hudul hamu tenang, halang halu saya berjamita. Bahasa saya hudul si dia udah, saya hudul. Orang udah cabe, bahasa hudul sih. Itu jongi bawah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, 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 haleluya.